Oke, kita bisa mulai. Jadi itu kita bisa mulai. Saya awali dulu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat siang saya dan juga Pak Heru selaku tim juri untuk meminta kejelasan terkait dengan usulan lomba inovasi. Nah, kami sediakan waktu 15 menit untuk menyampaikan, termasuk dengan video dan pemaparannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Ibu atau Bapak yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih waktu diberikan kepada kami. Saya di sini mewakili kepala dinas. Di sini ada teman berdua ya, nanti Pak DP dan Pak Mirko ya, sebagai yang mempresentasikan ya dengan inovasi Brigade Fire Stabil di Kabupaten Merauke ya. Mungkin nanti sebentar buat kita diskusi ya, mungkin waktu selanjutnya kami berikan kepada Pak DP menayangkan hasil inovasi kami terkait dengan penanganan penggunaan fire yang multifungsi buat kami terkait dengan penggunaan pupuk maupun pestisida. Pak DP kami berikan. Baik, terima kasih. Mohon izin berdiri. Bu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada tim dari Bapeda yang sudah mendampingi, memfasilitasi kami untuk dalam rangka kegiatan lomba inovasi. Dewan juri yang terhormat, kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kami punya tim inovasi yang baru terbentuk dan kami menawarkan sebuah ide kecil, tetapi memiliki dampak yang cukup besar. Lanjut. Yang melatar belakangi kami mengusulkan ide ini, ada dua persoalan besar yang dihadapi petani saat ini. Yang pertama, rendahnya penggunaan pupuk organik cair. Kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia semakin dibatasi, kemudian sementara tidak diikuti oleh penggunaan pupuk organik cair yang semakin masif. Yang kedua adalah tingginya serangan hama penyakit. Dalam 2 tahun terakhir saja kita banyak mengalami petani banyak mengeluh tentang gagal panen karena serangan hama dan penyakit. Hal ini dapat kita lihat dari konsep 6T yang sering diperkenalkan itu tidak diterapkan dengan benar dan tepat. 6T ini meliputi tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Kemudian berujung pada produktivitas padi dalam hal ini menurun. Lanjut. Nah, kami ambil contoh fakta-fakta di lapangan aplikasi POC atau pestisida. Yang pertama, dosis atau konsentrasi rekomendasi itu 300 sampai 600 liter. Petani sering menggunakan sprayer gendong 20 liter. Jadi, idealnya dalam 1 hektar harus menggunakan 15 sampai 30 tangki per hektar setiap kali penyemprotan. Faktanya, petani hanya mampu menggunakan 8 sampai 12 tangki per hektar. Kenapa? Karena kemampuan untuk menggendong maksimal itu hanya sampai 12 tangki. Itu kondisinya anak muda, kita pakai ukuran anak muda. Kemudian yang kedua, waktu aplikasi itu rekomendasi jam 7 sampai jam 9 pagi, atau di jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi secara teori, di saat aktivitas fotosintesis belum berjalan, penyemprotan harus dilakukan. Faktanya, petani sering melakukan aplikasi di luar waktu aplikasi tersebut. Artinya, rata-rata petani mempunyai 2-3 hektar tanaman padi. Mereka akan menyemprot sepanjang mereka kuat dalam 1 hari itu mencapai 2-3 hektar. Kalau 1 hektar mereka akan semprot misalnya dari jam 7 itu bisa sampai jam 11, jam 12, kadang-kadang lanjut selesai makan siang atau sholat, mereka akan lanjut jam 1 sampai jam 3. Yang ketiga, teknik aplikasi masih bersifat perorangan dan tidak serempak, sehingga hama penyakit hanya berpindah-pindah dari satu area ke area di sebelahnya. Secara perorangan, satu petani dia akan menyemprot tanamannya ketika dia mengamati bahwa sudah ada serangan, lalu dia menyemprot, tidak dibarengi oleh penyemprotan di lahan-lahan di tetangga sebelahnya. Sehingga secara logik bahwa hama kita hanya pindahkan hama ke sebelahnya. Kemudian ketika sebelah dalam 2-3 hari ke depan dia menyemprot, hama itu cuma berpindah saja kembali ke lahan yang lain. Lanjut. Nah, tujuan dari inovasi ini
yang kami tawarkan adalah inovasi Brigade Sprayer Portable adalah satu, mempermudah aplikasi POC dan pestisida sesuai 6T tadi, mengendalikan serangan organisme pengganggu pada area yang lebih luas, mengurangi biaya produksi khususnya biaya pemeliharaan, meningkatkan produktivitas. Terbentuknya Brigade Sprayer Portable sebagai pilot project ini rencana tindak lanjut yang akan dilanjutkan ke tahun depan. Kita punya rencana membuat pilot project di 2 kampung lokal di Ibu dan Kaliki, dan 3 kampung pionir, Kampung Purik, Gutibob, dan Muramsari. Nah, ini follow up untuk 2023 diintegrasikan dengan ide inovasi Bepar Tani. Ide inovasi akan ditawarkan di tahun depan. Lanjut. Nah, ide dasar inovasi ini itu ada 2. Yang pertama, Brigade Pengendalian Organisme Tanaman Pengganggu, dan teknologi sprayer portable. Lalu ide barunya di mana? Ide barunya adalah kami menggabungkan konsep Brigade Pengendalian Organisme Tanaman Pengganggu dengan teknologi sprayer portable yang sudah ada menjadi sebuah Brigade Sprayer Portable. Kedepannya akan terus dilingkan dengan Bepar Tani yang akan di launching di tahun depan. Lanjut. Nah, kita kembali tadi Brigade Pengendalian OPT. Sebenarnya kita sudah punya konsep pengendalian OPT di mana petani akan melapor ke PPL, kemudian PPL akan menghubungi petugas hama penyakit, pengaman hama penyakit di lapangan. Lalu petugas inilah yang memberikan rekomendasi tentang apakah sudah ada di atas ambang batas pengendalian atau belum. Ketika sudah ada di atas, maka aplikasi sebaiknya dilakukan. Tetapi sekarang dikenal dengan top spot. Jadi begitu ada spot yang ketahuan, maka harus lakukan tindakan pengendalian. Nah, ini dilakukan oleh Brigade Proteksi. Kalau kita lihat, kalau di tingkat petani atau PPL saja, maka sering terjadi keterlambatan. Maka tanggung jawab brigade ada di sana. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, lanjut. Nah, yang kedua itu teknologi sprayer portable. Teknologi ini kami mulai 2014 sebenarnya, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu sudah diproduksi massal saat ini. Konsepnya adalah menggabungkan mesin pencuci kendaraan, dihubungkan dengan selangnya sekitar 100 sampai 200 meter, lalu dilakukan penyemprotan tanpa memikul tangki, jadi dia ada di pinggir lahan. Nah, alat ini bisa dimodifikasi dengan berbagai macam bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi ada 2 model yang kami sudah luncurkan ke para petani. Lanjut. Ini video, bisa tolong diputar. Nah, konsep ini yang kami tadi sampaikan, alat pencuci motor dihubungkan dengan selang, kemudian drum 200 liter. Maka kalau rekomendasinya dalam setiap dosis, misalnya 1 hektar membutuhkan 300 liter air, maka kita tinggal 200, kemudian ditambah 100 lagi untuk 1 hektar. Kemudian yang berikut, video yang berikut. Next. Di next saja. Ya. Nah, ini video berikut. Nah, inilah aplikasinya. Jadi kemudahan yang diberikan, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dengan data-datanya. Ini saya gambarkan prosesnya tanpa lagi memikul. Kita dapat lihat jangkauan semprotannya. Bahkan ini masih bisa dibuat lagi lebih jauh. Ini untuk keperluan upload, maka kami memberikan gambaran dari aplikasinya. Lanjut.
Sudah, Mas? Sudah, satu lagi. Jadi kita butuh 2 orang untuk mengoperasikan alat ini, dan ini memang ada beberapa kelemahan yang akan terus diperbaiki di tahun-tahun mendatang. Lanjut. Nah, 2 konsep tadi itu yang kami gabungkan menjadi brigade sprayer portable, di mana penggunaan sprayer portable inilah yang akan dimasukkan dalam konsep brigade. Dahulu itu brigadenya itu menggunakan mesin tangki dengan jumlah orang yang cukup banyak. Kemudian ketika ada serangan itu diturunkan rame-rame. Nah, saat ini brigade ini diarahkan untuk ada di tingkat petani. Jadi ketika ada serangan, maka 2 orang itu, atau misalnya kalau dia punya 2 unit dalam satu kampung, kita akan lihat dari proporsional jumlah luas lahan dengan alat tersebut. Nah, kita lihat mereka sendiri akan bisa turun. Jadi tanpa menghubungi lagi, langsung mereka turun. Lanjut. Nah, ini menemukan yang multiply effect dari brigade sprayer portable ini. Yang pertama, cakupan area. Jika dia perorangan, maka terbatas pada pemilik lahan. Jika kita menggunakan konsep brigade sprayer portable, maka area pengendalian lebih luas. Karena ketika satu daerah diserang, maka yang kita harus cover adalah wilayah bersarang di area yang diserang, bukan pada area itu. Nah, kesalahan kita selama ini, petani ketika melihat, oh padinya sudah mulai ada hama warna, dia sampai di bagian dia saja. Nah, sehingga ini konsep ini akan nanti saya bilang tadi berpindah-pindah, maka coverannya akan lebih luas. Yang kedua, waktu aplikasi. Aplikasi dilakukan pada jam 7 sampai 12 rata-rata. Sementara kalau dengan brigade, itu aplikasi dapat dilakukan tepat jam 7 sampai jam 9. Kita lihat dari hektarannya. Lama aplikasi 4 sampai 5 jam jika itu perorangan. Kita lihat dari waktu aplikasi tadi. Brigade dapat 1 jam per hektar. Nah, dosisnya pun yang tadi saya sampaikan tadi 8 sampai 15 tangki per hektar kalau perorangan. Kalau di brigade sprayer portable 15 sampai 30 tangki per hektar. Kita bisa pakai dosis konsentrasi ideal kalau kita pakai 300 liter sampai 600 liter tergantung dosis pada botol POC, produk POC atau pestisida yang ditulis di situ, maka kita tinggal mengikuti saja berapa tangki yang akan digunakan. Rata-rata 15 sampai 30 tangki. Kemudian lebar area semprot yang tadi saya sampaikan, kalau dengan manual maka dia hanya 1 sampai 2 meter, sementara lebar area tadi bisa 2 sampai 6 meter. Maka cover wilayah dia akan jauh lebih besar, jauh lebih cepat. Kemudian yang keenam, biaya aplikasi. Biaya aplikasi rata-rata biaya untuk penyemprotan itu 120 sampai 150 per hektar. Jadi termasuk tenaga, makan, BBM, dan lain-lain ketika dipakai mesin gendong mesin. Sementara pada brigade sprayer portable ini, biayanya akan mencapai 50 sampai 75 ribu rupiah per hektar. Kemudian produktivitas, kita sudah punya beberapa sampel di Rawasari, kemudian di Puri, itu rata-rata yang hasilnya 2 sampai ini dalam 2 tahun terakhir, ada beberapa petani yang menggunakan teknologi ini dengan konsep yang brigade tadi. Sebelumnya 2 sampai 3 ton gabah kering panen per hektar, bisa mencapai 4 sampai 6 ton gabah kering panen per hektar. Jadi kalau kita lihat naik 2 kali lipat. Nah, ini harus diuji kembali kita akan uji kembali pada tahun mendatang. Lanjut. Nah, inovasi ini dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi selama setahun yang kami lakukan selama 2022 penggunaan sprayer portable ini. Teknologi sprayer portable telah dimiliki dan digunakan oleh pertama di Balai Benih Utama Padi kami di Rawasari, itu sebanyak 1 unit. Kemudian Ketua Gapoktan Purik itu sebanyak 1 unit, Ketua Gapoktan Gutibo Tanah Miring, di Tanah Miring sebanyak 1 unit. Nah, ini selain kami pengadaan di dinas pada BBU kami juga mengadvokasi Gapoktan. Jadi ada 2 persoalan di sana untuk berpindah pada teknologi itu memang sulit, sehingga kami advokasi Gapoktannya dulu. Kemudian kalau untuk yang keempat, Gapoktan Gempa ini di Sota, Gapoktan yang rata-rata petaninya OAP,
khusus untuk vanili, tanaman vanili. Sebanyak 2 unit kami alokasikan dari APBN. Tahun 2022 ini dari kegiatan optimasi lahan kering. Lanjut. Nah, demikian konsep yang kami tawarkan, yang sudah kami lakukan, dan kemudian akan kami terus lanjutkan di 2023, mengingat akan dilingkan dengan inovasi baru kami, yaitu Bebak Tani yang akan kami launching di tahun depan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Saya mau ini saja ya. Kita diskusi saja. Yang pertama terkait dengan mudah menggunakan aplikasi ini atau mudah menggunakan alat ini. Perbandingannya seperti apa kalau dengan yang sebelum menggunakan alat ini dengan menggunakan alat ini? Karena saya lihat di sini kan tadi harus butuh 3 orang. Ada yang di drone, ada yang di kalau dari foto tadi ya, sama ada yang di drone. Ya. Nah itu bagaimana kalau terkait dengan penggunaannya itu? Ya. Menggunakannya itu. Baik. Sebenarnya hanya 2 orang. Jadi kalau kita lihat di video tadi, memang waktu kita pembuatan video untuk kita upload di YouTube, ada beberapa orang yang ada di situ. Sebenarnya aplikasinya hanya oleh 2 orang. Jadi satu yang membantu untuk memutar selangnya, membantu menarik selangnya, kemudian satu menyemprot. Jadi pada kenyataannya hanya bisa dilakukan oleh 2 orang. Seperti ini. Kalau yang sebelum menggunakan ini punya sendiri bisa. Betul. Oke, itu ya. Betul. Oke, semprotnya itu ya. Kalau itu harus 2 orang. Betul. 2 orang. Nah, saya tadi bandingkan dia kalau misalnya 1 orang dengan 2 orang, di mana waktunya. Jadi ada beberapa perbedaan tadi, mungkin Pak bisa tolong kembali ke yang tadi supaya tabel tadi. Ada tabel perbandingan perorangan dan balik lagi. Iya. Nah, ini gambaran pengendalian kalau perorangan dia menggunakan layar gendong. Itu ada yang mesin, ada yang cas dan lain-lain, tapi kapasitasnya sekitar 20 liter satu tangki. Kemudian ini dengan Brigade sprayer portable. Balik lagi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi dari beberapa poin yang kami ukur, perbedaannya seperti ini. Kalau dari sini kan, dia jauh lebih unggulan istilahnya. Karena kalau terkait dengan misalkan luas lahannya tuh, kalau saya lihat dari sini tadi berarti kan di pinggir irigasi ya, tepatnya di pinggir irigasi. Jangan dia di tengah-tengah jauh dari irigasi itu bagaimana? Ya. Terkait ini, terkait aplikasi. Ya, biasa. Baik, saya bantu menjelaskan. Ya, ya. Jadi rata-rata di Kabupaten Merauke kan lahan yang existing untuk sawah itu per 200 meter itu ada salurannya. Jadi tidak mungkin kan kita mau lewat di tengah-tengah, sementara per 200 meter itu sudah ada saluran. 200 kemudian lagi saluran lagi. Jadi kalau untuk melayani bagian sebelah sini yang 1 hektar, belum sana kan, ini di tempatnya di pinggir saluran, kemudian disemprot. Nanti di sebelah sana lagi ada 1 lagi begitu. Jadi saling ketemu, nanti balik lagi. Jadi intinya bahwa alat ini nanti per satu hamparan di sini per 200 meter itu paling tidak 20 sampai 40 hektar kondisi di Merauke. Saya tidak tahu di daerah lain. Sementara sawah kita di Merauke itu sudah dibatasi dengan saluran per 200 meter. Jadi per 2 hektar ada saluran, per 2 hektar ada saluran, per 2 hektar ada saluran. Jadi saluran itu berennya itu digunakan untuk jalan usaha tani. Yang berikut saya bantu menjelaskan lagi tadi, kenapa ada perbedaannya apa sih antara yang dipikul dengan yang ini. Biasanya petani kita itu mengalami kendala, artinya kalau umpamanya rekomendasi 400 liter per hektar air dicampur dengan pestisida, artinya dia harus memikul 20 kali tangki dengan kapasitas 20 liter. Jadi 20 kali 20 liter 400 liter. Dengan bobot kosong mesin saja 5 kilo. Bobot kosong mesin. Belum lagi ditambah 20 liter air ke dalam. Paling tidak dia akan memikul sekitar 12 sampai 13 kilogram di belakang.
rata-rata sawahnya kita di sini berlumpur. Artinya kalau dengan angkatan pertama dengan bobot 15 kilo ditambah bobot berat badannya sendiri, mereka kan kewalahan dengan lumpur yang setinggi lutut. Artinya dengan alat ini tanpa bobot pikulan, hanya menggunakan selang saja mereka bisa menyelesaikan itu. Terus yang kedua Pak, rata-rata kalau petani kita kalau menggunakan sprayer gendong, mereka kan kita harus menggunakan masker. Artinya kalau kita menggunakan aplikasi pakai sprayer gendong, mereka kan tidak mungkin pakai ini Pak. Karena apa? Lumpur dalamnya terus ini kembang kempis, akhirnya oksigennya habis. Jadi mereka bisa juga kekurangan oksigen. Kalau buka masker berarti mereka keracunan. Dengan adanya alat ini, beban masker tetap mereka pasang dengan membawa selang saja sudah aman buat mereka Pak. Itu. Yang berikut dengan yang tadi disampaikan bahwa area semprot kalau tangki gendong itu mereka harus segera cepat kalau mereka tidak punya kepastian untuk menyemprot bahwa 220 liter ini harus segera selesai sampai di ujung sana. Makanya mereka harus segera cepat karena alat yang mereka gendong itu kan harus di setel. Artinya saya harus dengan langkah sekian saya harus segera sampai di sana. Kalau tidak, dosis pestisida yang saya gendong ini tidak akan tercukupi untuk satu hektar. Belum lagi selesai tangkinya habis, mereka harus turunkan lagi alatnya, ngisi lagi, mengenakar dosis lagi, aduk lagi, masukkan lagi ke tangki sebanyak itu. Itu waktu yang akan terbuang buat mereka. Belum lagi kalau mereka istirahat, pasti namanya petani kalau perokok, gulung rokok lagi. Ini kan sudah terkontaminasi pestisida buat mereka. Kalau dengan alat ini satu drum itu harusnya selesaikan. Habis itu campur lagi satu drum, selesaikan lagi. Jadi dari segi dosis, ketepatan waktu tadi 6T tadi, dengan menggunakan ini dengan 2 orang sudah bisa mengatasi waktu, dosis dan lain-lain 6T tadi. Ini dari saya. Yang terakhir Bu ya. Jadi tadi ini modifikasi dari alat pencuci mobil ya, sama drum sama selang. Ya. Nah, apa tidak ada yang dijual alat seperti ini? Ya. Yang kita sudah beli jadi langsung jual pakai gitu. Ya, terima kasih. Jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada 2 bagian utama dalam yang menghasilkan konsep inovasi. Yang pertama tadi itu adalah brigade proteksi tanaman, kemudian yang kedua sprayer portable. Saya tegaskan tadi bahwa sprayer portable ini kami coba di 2014 pertama kali. Nah, waktu kami coba, dalam perjalanan waktu, alat itu sudah diproduksi massal. Jadi kalau kita buka di YouTube, di internet, bahkan lebih minimalis ada juga yang sampai 60 liter dan lain-lain. Sehingga 2 konsep inilah yang kami gabungkan menjadi sebuah inovasi baru, yaitu adalah brigade sprayer portable. Jadi kami tidak berfokus pada sprayernya, tetapi fakta di lapangan harus kami lakukan 2 hal. Yang pertama itu memperkenalkan brigadenya, sprayer portable-nya, tetapi penggunaan sprayer portable ini sendiri pun masih menjadi petani cenderung agak sedikit anti dengan teknologi baru. Padahal sudah bergelimang informasi di YouTube dan media lainnya. Sehingga kami lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, memperkenalkan sprayer portable itu sendiri, kaitannya dengan penggunaan dosis dan lain-lain yang kaitannya larinya ke 6T. Lalu inovasi barunya di mana adalah brigadenya. Jadi brigade sendiri pun itu kumpulan orang-orang yang kemudian menggunakan sprayer gendong, kemudian menyerang satu wilayah ketika ada rekomendasi untuk segera dikendalikan hamanya. Nah, sehingga kami gabungkan yang teknologi sprayer portable yang sudah ada dengan brigade proteksi tanaman, kemudian kami berinovasi, combine dia menjadi sebuah brigade sprayer portable. Jadi poinnya di sana. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Saya simpulkan dari yang terakhir tadi Bapak jelaskan. Jadi pertama, masyarakat enggan dengan sprayer portable. Mereka lebih suka gendong-gendong. Bukan enggan, tetapi lebih ke mengadopsi inovasi baru itu agak sulit. Nah, itu tadi Yang pertama. Yang kedua, kita punya petani ini seperti kalau saya bilang itu perorangan. Jadi sawah yang saya perhatikan adalah sawah saya. Nah, itu yang saya bilang tadi, akhirnya 2 yang kami harus lakukan, memperkenalkan sprayer portable dengan
brigadenya. Oke. Gitu. Ya, berarti tadi itu berangkat dari tidak familiar, tidak Betul. biasa, ya, enggan itu tadi sebenarnya, tapi karena belum tahu manfaatnya, satu, Ya. berpikirnya masih sendiri-sendiri. Betul. Lalu Bapak melibatkan juga pasukan lah, brigade, pasukan yang, ya. Nah, itu apa ada kemudahan dari petani, karena bukan mereka kan yang melakukan sendiri. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengelola brigade ini? Siapa yang penanggung jawab brigade ini? Ya. Brigade ini akan ada di bawah Gapoktan, jadi dikelola oleh Gapoktan. Jadi brigade ini adalah orang-orang dalam kampung sendiri, yang kemudian nanti mereka akan turun ketika ada rekomendasi dari pengamat hama penyakit untuk segera dikendalikan, maka brigade di sini, ya di tingkat kampung itu yang nanti akan turun. Nah, konsep kami sudah sampai pada di mana memperkenalkan konsep itu. Maka saya bilang ini tidak bisa one year, harus multi sehingga berkelanjutan. Silakan Bu Gadis mau tambah. Baik, bisa tambah lagi. Iya, silakan. Kenapa kami harus menggunakan konsep brigade spray portable? Dulunya ada brigade yang tadi disebutkan brigade pengendalian hama. Di dalam itu ada regu pengendalian hama. Cuma Ibu dengan Bapak kami sampaikan bahwa rata-rata petani kita di Merauke ini orang tua semua. Jadi anak-anak muda sudah tidak apa namanya, tidak ada keinginan untuk turun di sawah lagi. Apalagi mikul-mikul tanki semprot. Kalau disuruh saya bayar 150.000 untuk apa namanya semprot lahan saya, anak muda itu saya tidak mau. Mendingan ke saya 500.000. Jadi istilahnya bahwa konsep brigade sprayer portable itu di dalamnya ada nanti ada regu pengendalian hama. Regu pengendalian hama itu kalau pemain kemarin saya coba di SP6 menggunakan alat ini, saya bilang ada yang anak muda, saya bilang bagaimana saya baru 100.000 atau 75.000. Mereka bilang saya tidak mau mikul tanki, itu berat buat saya. 5 tanki saya tidak mampu untuk turun ke dalam sawah yang saya bilang kalau pemain cuma bawa selang dengan semprotan, dia bilang itu biar berapapun kasih saya rokok 2 bungkus saya sama. Artinya bahwa dari pemikiran itu kita membangkitkan kembali anak-anak muda yang menganggur di kampung atau desa supaya masuk dalam regu pengendali hama, supaya mereka mengelola alat ini. Begitu ada petani-petani yang memang tidak mampu untuk mengendalikan hama di sawah mereka cuma menelpon mereka saja, alat ini turun dengan dua orang, atau pemain di kampung ada 3 alat ini, mereka bisa satu hamparan itu anak muda untuk mengendalikan apa namanya hama penyakit dalam satu hamparan itu. Artinya bahwa daripada mereka duduk menganggur, mereka masuk terlibat dalam regu pengendali hama di bawah oleh brigade sprayer. Baik, pertanyaan berikutnya. Berarti ini dibawa Gapoktan ya, yang mengelola brigade ini. Ya. Satu Gapoktan ada berapa brigade? Satu Gapoktan, satu brigade, karena satu Gapoktan, satu kampung. Satu Gapoktan, satu Satu kampung. kampung. Kata saya. Tenaga brigadenya hanya 1 orang. Nanti yang saya bilang sempat sampai singgung tadi, bahwa nanti kita akan lihat setiap kampung coveran luas Kan belum terpetakan. belum bukan sudah ada petakannya, cuma nanti akan proses lebih lanjutnya adalah kebutuhan brigadenya berapa, itu nanti di tingkat Gapoktan. Satu kampung Artinya itu. sekarang ini sudah ada peta kebutuhan di setiap Gapoktan ini, luas areanya sekian, Sudah ada. brigadenya Ya. berapa sudah ada. Ya, Berarti kesalahannya. jumlah brigade tergantung dengan luas Luas areanya, area dengan jumlah alat dengan jumlah yang alat yang ada. Ya. Oke. Mungkin saya tambah. Oke. Jadi terkait dengan tadi jumlah brigade, jadi konsepnya tadi disampaikan oleh Pak Nelson bahwa kami di dinas itu ada punya brigade posisi tanaman. Nah, brigade tanaman itu kan diperintahkan oleh kepala dinas. Turunannya di tingkat kampung itu kalau di Alsintannya tuh namanya unit pelayanan jasa Alsintan. Tapi untuk penanganan hama penyakit dan penggunaan pupuk cair POC tadi, nanti kita bentuk dalam bentuk brigade air kabel di tingkat kampung. Nah, di tingkat kampung itu ada kelompok tani. Kelompok tani itu ada administratornya, itu namanya Gapoktan. Gapoktan itu pengurusnya cuma 3. Ya, ketua sekretaris dan bendahara. Anggotanya adalah kelompok-kelompok tani. Jadi setiap kampung itu Gapoktannya tertentu. Tapi di bawahnya ada unitnya. Salah satunya adalah nanti kita bentuk unit brigade sprayer kabel. Jadi tadi Pak Nelson sampaikan, ada bantuan alat nanti yang kita desain, yang kita punya unit PT yang bisa nanti mendesain terkait dengan tadi alat-alat. Ya, bantuan itu akan dikelola oleh brigade proteksi brigade sprayer kabel. Nah, jumlah anggotanya nanti kita hitung di situ. Jadi ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya,
ya. Terus ada tim khusus yang untuk menangani masalah pelaksanaan, kalau bisa operator ya, ada helpernya dan sebagainya, petugasnya ada. Jadi jumlah petugas di brigade saya tersebut, ya itu setiap kampung bisa berbeda, ya anggotanya tidak. Ya, jadi kemudian ini siapa yang mendanai untuk brigadenya bekerja ini? Dari dana apa? Dia sistem jasa ya. Siapa yang bayar? Di petani, setiap mereka mengadakan penyemprotan, kan biasanya kan, tadi yang saya bilang petaninya kan sekarang sudah tua-tua nih. Berapa? Ya itu tadi saya sebutkan, bisa 120.000. kalau gendong itu biasanya mereka suruh satu orang itu 150.000. Tapi karena tidak ada yang mau turun, sementara kita di sini luasannya besar, makanya yang anak-anak muda itu daripada nganggur, mereka dimasukkan dalam regu pengendalian hama. Itu ya, Iya. mereka dapat honor itu ya, 50.000 sampai 75.000 per hektar. Lalu itu bisa dijamin ketersediaan brigadir itu tetap ada. Tetap ada. Artinya kapanpun petani minta brigadir itu standby. Monitoringnya bagaimana? Dari dinas memonitor brigadir itu ready itu bagaimana? Ada PPL, Petugas Penyeberangan Lapangan. Oke, kemudian bagaimana dinas pertanian memonitor hal itu? Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Kabit bahwa kita punya brigade di tingkat dinas. Kalau kami punya unit pelayanan alat musik pertanian, Ya. UPT itu, nanti ada satu brigade di sana. Brigade ini yang akan memonitor secara rutin brigade-brigade yang ada di kampung-kampung. Nah, ini yang kita lakukan juga, contoh misalnya unit pelayanan jasa alkitab, itu ada juga di UPT, lalu kita bentuk ubja-ubja di tingkat kampung. Nanti konsepnya akan sama. Jadi UPT ini akan memonitor secara rutin perkembangan ubja-ubja ini. Jadi ada standar waktu minimalnya, Pak. Ada nggak penetapan standar waktu minimal untuk pelayanan ini? Jadi misalnya petani telepon pagi atau H-1, H+1-nya itu sudah ditetapkan belum standar pelayanan? Standar itu akan muncul dari pengamat hama. Waktu misalnya dia bilang ada pengamat hama, ya. Terus berapa? Maksudnya? Katakanlah ini sudah bisa turun, itu ada standar waktu nggak? Berarti H+1 sejak pelaksanaan. Ya, jelas. H+1 ini sudah dilakukan. Sudah ada SOP-nya. SOP di Brigade Proteksi sendiri sudah ada. Jadi tapi belum dibakukan ya waktunya itu. Sudah, itu kan standar dari pusat. Kalau kita ada rekomendasi dari PHP, misalnya pagi rekomendasi, sore harus serang. Oh gitu. Oke, baik, berarti itu sudah terstandar dari pusat begitu ya. Ya. Itu satu yang terkait dengan brigadenya. Saya ingin mengetahui bagaimana pengelolaan brigadenya. Lalu yang kedua dari masalah cost spray-nya ya. Ya. Kalau kita lihat produktivitasnya ini kan bisa 2 kali lipat. Betul. Ya kan, betul. 2 kali lipat. Ya. Artinya kalau ini diterapkan ya. Di kampung-kampung atau distrik yang luarannya luar biasa, ini produksinya meroket tambah luar biasa lagi. Betul. Bagaimana cara penyerapannya? Kalau dari kami, kalau penyerapan sudah ada di luar area mungkin nanti di kebijakan dinas Ibu Kadis tambahkan, tetapi di ITB inovasi sendiri itu kami tidak ada pada area penyerapan khusus untuk inovasi ini. Nanti ada di kebijakan ada dinas bagaimana penyerapan mungkin Ibu Kadis tambahkan. Penyerapan beras yang nanti akan 2 kali lipat sebenarnya. Ya. Ya. Permasalahan berikutnya bagaimana? Betul. Kita provinsi setiap tahun ya, kalau nggak ada keterangan sama penyakit, tahun ini kan ada turun produktivitasnya, ya, karena tadi perubahan iklim. Nah, pada umumnya rata-rata kita Kabupaten Merauke beras itu 200.000 ton per tahun. Konsumsi Merauke itu 5.000 ton. Tapi sampai saat ini Merauke masih kurang produksi berasnya untuk diambil keluar. Karena kan kalau dulu kan mungkin produk beras kita bilangnya keluar daya Merauke itu, tapi sekarang amati kita baru 1 bulan lalu ya rapat dengan tol laut itu semua pengusaha yang memberi produk transportasi keluar itu belum, karena produk beras kita kualitas jelek. Iya. Kurang atau kualitas jelek? Enggak. Kualitas jelek itu kan bahannya seperti itu, ya. Ini kan setiap pengusaha ya itu mengambil standar berasnya itu berbeda. Jadi istilahnya untuk kualitasnya mungkin
Dolo mungkin beda ya, dia punya mutualitas kita, tapi selama ini beras kita tuh keluar terus. Jadi tanpa kita kontrol. Contohnya kemarin pada saat berapa, kita ketahui bahwa konsumsi beras kita cuma 5.000 ton, yang sisanya kemana? Pada saat mau dikirim keluar, tol lautnya tuh misalnya dulu yang berasnya kosong. Kalau begitu, beras kita ini dibilang untuk kualitasnya jelek, tetapi kok bisa keluar? Gitu. Kalau begitu ada yang mengambil gitu. Kan seperti itu kan, kalau stok berasnya kita sisanya. Nah, persoalan yang tadi kita alami adalah peningkatan produktivitas kan kita tangani untuk 4 kabupaten yang secara rutin sekarang ya, kalau secara kabupaten ya. Otomatis rutinitas kita untuk peningkatan produktivitas dengan luas lahan kita yang sekarang tidak 8.000 hektar. Untuk sementara tahun ini untuk kebijakan pemerintah untuk tidak ada pembukaan lahan. Jadi harapan kami dengan adanya alat ini yang biasanya kita indeks pertanamannya per tahunnya cuma sampai IP 2 kali tanam satu tahun ya, itu ya. Tentang pertama dan yang kedua, harapan kami dengan adanya alat ini bisa membantu petani untuk penanganan buat lahan mereka lebih besar daripada jumlah petani. Oke, berarti artinya ada solusi untuk setelah ini peningkatan konsumsi meningkat 2 kali lipat. Berarti target RPJMD ini karena kan inovasi ini kan salah satu harus menjawab RPJMD. Apakah sudah terjawab masalah produktivitas dengan hal ini? Nah, alat ini kan tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa baru berapa kabupaten yang menggunakan. Petani itu kan dia namanya ada inovasi baru, dia tidak akan langsung untuk melihat dulu ya. Iya, jadi beberapa kabupaten menjadi sampel. Harapan kami ini butuh sosialisasi dan support pemerintah ekstra. Baik. Ini targetnya kan 2 kampung lokal, kemudian 3 kampung pioner. Yang sudah menggunakan. Target jangka panjangnya sampai berapa tahun sih Bu atau Bapak untuk ini bisa semua targetnya sama dalam berapa tahun? Baik. Tadi saya sampaikan ada beberapa tempat yang sudah ada. Target di 2023 kita mengikuti ada kita punya kegiatan optimasi lahan khusus dan optimasi lahan kering. Satu lagi optimasi lahan rawa. Sehingga kami mengikuti itu untuk nanti kemudian mendanai peralatannya. Artinya sudah ada perhitungan dari pertanian dalam berapa tahun sih? Ini 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun masalah penyebaran brigade spray ini sudah berapa tahun? Kami melihat biaya peralatan ini sebenarnya murah, sehingga kami pakai pionir itu hanya setahun untuk tahun depan ini dengan perlengkapan. Yang penting adalah pendampingannya. Kami berharap dia punya ada dampak ke yang lain. Jadi orang membeli dengan secara pribadi. Seperti itu. Artinya jadi kita coba di tahun depan ini. Dalam berapa tahun sih? Supaya tahu usaha apa yang dilakukan. Mungkin itu yang perlu dipikirkan. Betul. Karena kami akan kaitkan dengan luas lahan, nanti akan kita hitung. Masukan itu jadi. Kami baru melaksanakan ini di tahun 2022 ini. Jadi baru dia tadi sumber dana dari APBN di Kota dengan di Kurik ya. Kurik. Nanti ada berapa kampung secara swadaya, apa petani membeli sendiri karena sudah melihat yang tadi dikasih contoh di Tibok dengan di Kurik, ya itu baru tahun sekarang. Nah ini teman-teman sudah kemarin memperkenalkan karena baru ya kami. Jadi itu permintaan ya petani sudah datang ke kami untuk belajar bagaimana cara pengelolaan dan bagaimana. Jadi petani Merauke dia mampu membeli alat ini. Sekarang kita tinggal menunjuk mereka saja. Jadi tadi itu seperti stimulan mendorong saja. Ya. Harapan kami gak usah lama lah. Paling lama 2024 itu petani semua Gapokta harus wajib punya gitu loh. Nah, itu maksud saya target 2024 caranya bagaimana ya berarti usaha ini yang 2023. Kendala mereka juga yang penanganan saluran daripada belum ya banyak itu mereka setengah mati kan untuk menangani masalah di saluran. Ini kan multifungsi. Jadi itu harapan kami. Ini mungkin nggak didorong untuk hak paten, hak cipta, teknologi tepat guna, mungkin tidak. Kalau ada potensi nggak? Sampai saat ini tidak mungkin. Kenapa? Karena waktu awal kami mulai ciptakan saat ini, kami tidak berpikir untuk sampai hak paten. Tapi kemudian sudah keluar banyak, maka kami tidak bisa menghak patenkan. Jadi tidak ada dasar kami untuk menghak patenkan sprayernya, teknologi sprayer portable-nya. Tetapi hak paten untuk brigade sprayer portable itu mungkin. Tetapi belum kami pikirkan sampai di sana untuk hak paten. Masukan yang lain. Itu yang lain. Kita lakukan hal seperti sudah kita dorong gitu loh. Artinya
itu tadi yang membuat nanti akan lebih Ya. lebih bermakna. Ini miliknya Merauke gitu, dengan bekasan wilayah Merauke, dengan tekstur badan orang Merauke. Ya. Ini itu dari saya. Masukan baik untuk Kadis. Mewakili Kadis. Oke, baik, demikian Bapak Ibu dari kami suatu industri. Terima kasih banyak memberi pemahaman apa yang sudah diusulkan. Semoga lancar ke pelaksanaan Brigade Spray ini, ya, dan membantu perekonomian di Merauke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Bapak. Iya.